Hai, selamat datang di channel saya. Jadi di mana ini merupakan video kelima dari seri tutorial React.js. Jadi di video kali ini akan saya jelaskan tentang state dan props. Jadi yang pertama adalah state. Jadi apa itu state? Jadi state itu digunakan untuk menyimpan data ataupun kondisi dari variabel komponen app. Jadi setiap ada perubahan pada state, maka komponen itu akan di-render ulang. Jadi kalau nanti kita menyimpan data yang diinput oleh user, maka kita simpannya di state dulu. Jadi cara untuk membuat state itu kita di sini bikin constructor, kemudian masukkan props, kemudian kita panggil function super props. Jadi ini merupakan kode dari React.component. Jadi kita harus masukkan sebelum membuat state. Jadi kita di sini baru bisa masukkan this state, lalu sama dengan objek. Jadi di sini kita bikin objeknya bernama Budi, kemudian umur 20. Oke, jadi di sini dapat kita lihat this titik state sama dengan nama Budi umur 20. Jadi di sini deklarasian namanya itu berupa string, kemudian umurnya berupa number. Jadi kita di halaman Chrome ini kita bisa inspect, kemudian kita masuk ke komponen. Kemarin kita lihat di app, di sini dapat kita lihat ini state-nya sudah jadi, yaitu nama Budi umur 20. Jadi di sini selanjutnya kita bisa render di halaman app. Kita bikin div baru, kemudian kita tampilkan menggunakan curly brace. Jadi ini untuk membuat JavaScript kita harus pakai fungsi curly brace. Oke, jadi sini kita perlu bikin curly brace untuk masukkan kode JavaScript. Jadi ini bikin this state nama, kemudian div, kita bikin curly brace lagi, state umur. Oke, kita save. Jadi save-nya saya menggunakan Ctrl S lebih cepat. Jadi sini saya tambahkan lagi nama, kemudian di sini umur. Oke, disimpan. Jadi ini dapat kita lihat di sini nama Budi umur 20. Oke, jadi data yang ditampilkan di sini merupakan data dari state di komponen app. Di sini dapat kita lihat ini nama Budi sesuai yang di sini. Oke, jadi untuk mengubah state ini kita bisa menggunakan function di sini contohnya. Jadi untuk mengubah state ini kita bisa menggunakan function setState. Jadi sini ada di halaman React.js ini ada jelasin bagaimana cara untuk mengubah state. Jadi ini ada satu cara yang salah, yaitu this titik state titik comment sama dengan hello. Jadi ini merupakan cara yang salah untuk mengubah state. Jadi kita harus memakai this titik state kemudian objeknya. Oke, jadi kita di sini bikin dulu tombolnya, input, kemudian type, button, kemudian on click, kita bikin function, kemudian kita tutup. Ini kita bikin dulu fungsinya, ubah nama sama dengan kurung, kemudian arrow function. Jadi di sini kita bikin this set state, kemudian buka kurung, curly brace, kemudian nama dari state yang akan kita ubah yaitu nama. Kemudian di sini jadi isinya kita bikin Ani. Kemudian kita tambahkan lagi umur 18. Oke, di sini kita tutup. Oke, jadi nanti kalau kita klik pada tombol ini, maka kita panggil function ubah nama. Jadi kita bikin di sini this ubah nama. Kita save. Oke, jadi sini kita ubah jadi value sama dengan karena di sini input tidak menerima children-nya, jadi kita simpan. Oke, jadi di sini fungsinya input, jadi berupa button. Nanti kalau kita klik pada tombol ini, maka dia akan memanggil function ubah nama. Kemudian dari function ini akan mengubah state ini ke nama Ani umur 18. Jadi contohnya sini saya klik di tombol ini, seperti yang kita lihat di sini komponennya app-nya sudah berubah state-nya Ani. Kemudian umur 18, kita refresh lagi, dia kembali lagi ke Budi. Jadi ini adalah state. Jadi state itu digunakan untuk menyimpan data di komponen. Selain dari tombol ini, kita juga bisa menggunakan input. Contohnya sini saya membuat dulu inputnya. Kemudian saya tambahkan di sini type text, kemudian sini saya bikin on click. Di sini saya bikin on blur sama dengan fungsinya, kemudian
this, ubah nama 2, kemudian parameternya saya tambahkan di sini event, titik target, titik value. Oke, jadi kemudian saya bikin dulu fungsinya ubah 2. Jadi sini sama dengan, lalu parameternya ini saya perlu tambahkan nama baru, kemudian this set state nama, kemudian nama baru. Oke, kemudian saya simpan. Di sini saya bikin dulu breaknya. Oke, jadi di sini input kita bisa memasukkan nama baru. Jadi ketika kita on blur itu artinya kita tidak fokus di input ini, maka nama ini akan dijalankan fungsi ubah nama 2, kemudian dia akan sesuaikan nama ini dengan nama barunya. Oke, jadi contoh di sini kita bikin Budiman. Jadi kita klik di tempat kosong, langsung dia berubah state-nya menjadi Budiman. Oke, jadi ini salah satu cara untuk membuat state. Oke, jadi yang perlu diperhatikan kalau di sini kita input angka, maka itu dia akan return sebagai teks. Jadi contohnya di sini saya bikin input, kemudian type-nya number. Jadi on blur sama dengan, kemudian arrow function. Di sini kita masukkan event, dan this ubah umur 2, kemudian event target value. Oke, kita bikin dulu fungsinya, bisa tutup, kemudian kita bikin fungsinya ubah umur 2, kemudian ini umur baru, ini this set state, kemudian kita bikin objek umur, jadi umur baru. Oke, saya simpan. Oke, di sini saya bikin dulu breaknya, kemudian umur baru. Oke, jadi sini tambahkan teks ataupun label boleh, nama baru, kemudian di sini label umur baru. Oke, jadi di sini dapat kita lihat ini ada input baru, kemudian umurnya itu sebelumnya 20, kalau kita ketik 50, kemudian kita fokus di sini, ini berubah menjadi string. Jadi salah satu untuk mengubah string ini kembali ke angka, kita menggunakan function. Di sini umur baru, kita tambahkan parse int. Jadi parse int itu mengubah teks itu menjadi kembali ke angka. Jadi untuk yang bisa menggunakan desimal, kita menggunakan parse float. Karena di sini saya menggunakan integer, jadi saya parse integer saja. Kemudian saya simpan. Oke, di sini kembali ke 20, jadi saya bikin lagi 50. Oke, jadi dapat kita lihat sini umurnya sudah kembali ke angka. Oke, jadi ini sekian untuk teks. Oke, selanjutnya adalah props. Jadi props itu digunakan untuk passing data dari komponen satu ke komponen lainnya. Jadi nanti kalau kita bikin komponen app ini bisa mempunyai banyak anak komponen. Jadi contoh di sini ini ada komponen untuk header, kemudian ini ada komponen untuk tampilan data, dan di sini juga ada komponen untuk input. Jadi kita bisa memisahkan setiap komponen itu mempunyai file masing-masing. Jadi di sini tidak perlu kita tulis kode itu panjang-panjang seperti begini. Jadi tentunya di sini nanti ada umur, anak, dan segalanya. Jadi sini kita perlu pisahkan setiap komponen ini ke komponen masing-masing. Di sini contoh saya bikin tampilan, saya cut, kemudian saya tambahkan di src new file data.js. Oke, jadi saya perlu import React from React. Kemudian di sini saya perlu bikin constant data, lalu arrow function, lalu di sini perlu isi props, kemudian arrow function lagi. Oke, jadi sini kita perlu return. Jadi ini yang sudah saya copy, kemudian saya masukin ke fragment. Jadi seperti yang sudah saya ajari sebelumnya, jadi di komponen React ini harus return satu wrapper dulu baru bisa return banyak anak komponen.
Di sini saya simpan. Kemudian di sini saya perlu export dulu, export default data. Jadi export default itu supaya file data ini bisa diakses oleh file app.js. Jadi ini merupakan function dari modul. Jadi saya buka dulu app.js. Kemudian di sini saya perlu import data from nama file di sini yaitu data. Lalu di sini saya bisa pasang komponen JSX data. Kemudian di sini saya perlu tambahkan, di sini propsnya saya isi, yaitu di sini nama sama dengan. Jadi asalnya ini berasal dari state, jadi this state nama, kemudian ada umur, this state umur. Oke, kemudian kita simpan. Kemudian kita lihat di data ini kita perlu mengubah kode ini. Jadi sebelumnya kita menggunakan state dari komponen ini, sedangkan di sini kita di komponen data tidak ada state, jadi kita perlu mengambil dari props. Jadi sini props ini props titik nama, kemudian ada props titik umur. Jadi nama ini sesuai dengan app ini, propsnya nama dan umur. Oke, kita simpan. Oke, dapat kita lihat di sini, ini sudah ditampilkan nama Budi, umur 20. Kalau kita lihat di komponen data, ini maka ada datanya props, nama Budi, dan umur 20. Oke, selanjutnya yaitu input. Jadi input ini bisa kita pisahkan ke komponen baru. Contohnya di sini, saya cut dulu inputnya. Oke, kemudian saya bikin komponen baru. Dia bernama input.js. Kemudian saya bikin import React from React. Di sini saya bikin fungsional komponen constant input sama dengan, lalu sini props, kemudian arrow function. Di sini saya return. Oke, jadi sini saya perlu bikin dulu fragmentnya lagi. Oke, jadi sini saya perlu ubah. Jadi ini propsnya ganti dengan this props. Kemudian ini nanti saya perlu bikin lagi di app.js. Itu di sini kita import from input. Di sini kita tambah lagi komponen JSX-nya. Kemudian di sini perlu tambahkan props-nya. Jadi sini kita bisa passing prop-nya berupa variabel ataupun function. Jadi sini kita perlu passing function dari komponen ini ke komponen input. Di sini kita tambahkan ubah nama sama dengan objek ubah nama, kemudian ada lagi ubah nama 2. Kemudian kita bikin this ubah nama 2. Lalu ada ubah umur 2. Dengan this ubah nama 2. Oke, di sini kita lupa ya export default input. Oke, jadi sini nanti fungsi ini bisa dipanggil dari komponen input. Di sini saya tutup. Oke, jadi dapat kita perhatikan ini function yang di sini kita panggil props function, lalu propsnya. Oke, jadi di sini perlu diperhatikan kalau anak komponen ini tidak bisa mengakses state itu secara langsung dan mengubahnya. Jadi di sini kita perlu passing function untuk mengubah state ini dari komponen app ke propsnya input, kemudian baru bisa kita panggil propsnya. Jadi di sini kita udah pasang fungsinya, kemudian kita di sini bisa mengganti Anita, kemudian di sini kita bikin umurnya 50. Oke, jadi dapat kita lihat sini, ini state-nya sudah berubah di komponen app. Jadi di data ini props-nya juga ikut berubah. Jadi begini sekian cara untuk memakai state dan props. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Jadi jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol bell supaya mendapat notifikasi kalau tutorial selanjutnya sudah tersedia. Dan terima kasih.